Halo, Halo, kali ini kita mau ngobrol bersama teman. ya teman lama lah. Teman yang sudah dari dulu, yang Ya. sekarang sudah menjadi, Wibu. ya bisa disebut Wibu, menjadi tulang punggung keluarga, Iya. bisa disebut menjadi pribadi yang lebih baik. Ya langsung aja lah ya, Langsung aja. kita panggil ini dia Reza Ali, Reza Ali. si tampan idaman wanita. Taman wanita. Assalamualaikum, selamat Waalaikumsalam. malam. Ini dia Ini Reza Ali. dia, baik lagi. Sebelumnya kita balik lagi ke tema kita. Mari Betul. bersulang. Bawa ambil. Mari. Bisa. Nah, kita ambil serong dulu. Mari bersulang. Kopi malam. Kopi malam. Kopi malam. Pahit ya? Oke, Kurang gula. di Aku bau. Hah? Enggak. Oke. Apa itu? Ayo coba. santai, relax, slow aja. Ya, di kali ini kita ngobrol-ngobrol bareng nih sama teman kita nih yang namanya Reza Ali nih. Ya, yang bocahnya asal dulunya ya sekarang berpendidikan lah dikit ya. Bisa ada tahapan-tahapan yang Tahapannya. Walaupun emang segalanya masih agak konyol anaknya. sangat, Tapi baik gitu. Nggak masalah. tapi kepribadiannya lebih jauh baik, lebih baik, jauh lebih baik gitu. Aku bisa, basinya bisa. Ayo ke topik aja. Udah. Iya. Sekarang kesibukannya apa nih? Sulang. Sulah. Bersulang dulu. Iya. Mari bersulang. Kurang ya kopi. Gimana tadi? Kalau boleh tahu kesibukannya sekarang ngapain nih? Reza nih. Aduh Reza. Ibu. Ali. Ada aktivitas saya apa aja nih? Iya nih aktif sebenarnya. Sibukan gue sekarang kerja, Iya. kuliah juga. Kuliah juga. Kuliah baru li. Baru kuliah. Gue sebenarnya enggak sih. Sebelumnya gue udah kuliah. Cuman di semester 4 cabut. Cabut semester 4 hitungannya. Oh, iya, semester Jadi 4. gini, 2 semester gue kuliah, Iya. 2 semester gue di rumah, tapi tetap kuliah itu Iya. tetap bayar gue. Ah. Gitulah. Terus akhirnya lu mutusan ya udahlah gue cabut aja gitu Iya. ya. Iya ya. Pindah di gue. Pindah di sekarang di ada ya. Ada. Kita tahu lah ya. Kalau orang nyebutnya mah Wah, pribadi. pokoknya di tempat Gitu. dia yang kali itu wah, wahana-wahana mantep lah pokoknya lah. yang Berkelas. buat- Iya iya. strategi Iya, iya. strategi marketingnya bukan gua pasti. Benar. Iya. Gua di bawah, dia di atas semua gitu. Bukan lu doang kali, kalau kita juga mungkin ya nggak sih. Iya. Gimana ya? Kita jaksel yang ya di tengah-tengah lah. Ya nggak usah ke bawah, nggak usah ke atas, di tengah-tengah aja. Nggak flat juga tapi tengah-tengah. Middle. Aja. boleh. Benar. Tapi sibuknya sibuk parah apa gimana lagi kerjaannya? Ya nih. Kalau soal kerjaan ya Nggak apa-apa keluar aja. sibuk parah. Sibuk parah ya. Iya sih. Parah. Karena kita teman lama ya saya merasakan emang agak renggang perkawanan ini. Emang Jadi agak renggang, jadi ya. agak dulu kita tahu lah. Dulu Iya, yang iya. sering ngajak main siapa gitu. Bener. Ya bener. Siapa kalau bukan lu gitu yang bikin ayo kita kesini tapi ya mungkin keadaan yang memaksa. Faktor Ada keadaan yang memaksa. memaksakan. Iya ada faktor lain lah Ya. Ya yang agak mau nggak mau sepertinya. mau nggak mau. Iya. yang harus lu jalanin gitu kan. Iya. Makanya nih Ali udah mantep banget nih temen kita yang satu ini nih. Amin. Bener-bener. Tapi jujur aja Li, lu tau gak sih yang kemarin sebelum lama ini gua ngambil ya pekerjaan kayak gitu. Gua di circle ini gitu ya, di pertemanan ini kayaknya banyak perubahan gitu, maksudnya yang lebih baik gitu. Maksudnya kayak gue jadi ngerti kalau misalkan gue yang dulu tuh emang sama lah, mungkin ini gue pernah ngomong ini sama Padang gitu, kita dulu ya sama-sama enak gitu ya, mungkin pas kita lagi di atas tapi sekarang di posisi kita di bawah gitu, nggak ada yang tahu kan. Ya. Ya. Dan kita juga realistisnya kayak gini. Kalau misalnya ya lu juga pernah ngejelasin ya, kalau misalkan gue idealis mulu gue gak bakal bisa jalan gitu ya, idealis harus realistis juga kan. Dan akhirnya lu memutuskan buat kayak gini, itu juga buat patokan gue anjir. Maksudnya kayak berkata di umur sekarang yang seharusnya kita seneng-seneng gitu, yang harusnya yang gak usah mikirin ada kayak nanti kita bulan depan harus ada ya tunjangan-tunjangan yang lebih gitu kan.
dan sekarang lu di posisi itu gitu ya kan, yang kayak maksudnya iya jadi beban tuh jadi nambah gitu. Iya. Yang sekarang tadinya lu nggak ada pikiran, ada ini aktivitas ya, yang tetap lah gitu tetap kan, kayak gitu kan sekarang kewajiban. gitu. Tapi kalau menurut lu kalau ngejalanin hal kayak gini gimana di perasaan lu? Stres tiap hari. Berat. Oke. Ya. Ya cuman ya mau gimana Mau lagi, gimana lagi. gitu. Balik lagi ke mau gimana lagi gitu. Karena yang belum tahu sebelumnya, Ali ini dulu tuh emang orangnya ya kayak kita lah, maksudnya anak muda yang kebiasaannya ya cuma main gitu kan, ya cuma nyari keseruan lah, maksudnya aktivitas ya pertemanan aja biasa. Tapi sekarang kan ya karena ada faktor lain lah, faktor dari Alinya sendiri ya dan keluarga, ngebuat Ali tuh ya harus terpaksa bekerja gitu loh. Iya, Ini sebagai background yang nggak tahu Ali gitu kan. Ya di sini kayak suatu ini kali ya, mungkin ya apa dah, batu loncatan kali maksudnya di fase-fase kayak gini. Ya kan masih banyak kayak kita hak memilih gitu. Sekarang kan banyak lu lebih baik dari muda susah ntar pas tua senang-senang gitu. Kan banyak juga yang lu muda senang-senang ntar pas tua lu bakal ngerasain masa-masa kayak sekarang gitu. Tapi lu di sekarang mudanya yang ya udahlah gua masalah main-main gitu gua kurangin. Ada prioritas yang lebih lu jalanin gitu selain lu buat senang-senang, buat fun gitu kan. Sekarang lu lebih mementingkan kayak gua harus iniin keluarga gue deh misalnya gitu. Maksudnya alasan yang buat lu buat seperti kayak gue harus bertanggung jawab sama keluarga gue, sedangkan ya keluarga lu kan sekarang lagi ya maksudnya lagi nggak suatu situasi yang bukan keluarga, maksudnya kayak bukan keluarga yang bahagia lah sekarang itu ya kan, maksudnya nggak makmur Udah lah, berputar lah ya. udah berputar wajar sih. Jadi menurut lu kayak gimana sih, maksudnya sebagai lu anak yang pertama dan lu harus tulang punggung keluarga tuh gimana lu? Gimana jelasin? Susah sih sebenarnya, kayak ya gak tahu, rasa tanggung jawab muncul seketika aja. Oh, iya. Ketika ya lu buntu nih, lu menemukan kebuntuan, ya lu mau nggak mau, bisa nggak bisa ya harus gitu loh. Harus, berarti emang Harus. bukan Semua bakal terbiasa gitu. berarti bukan dari faktor dari diri lu yang harus kayak udah mau kerja kan? Gua sebenarnya ada hal-hal kayak gitu, kayak beda menurut gua, kayak gua pengen kerja di tempat yang gua mau gitu kan, cuman nggak bisa gua nggak bisa ngejalanin itu karena ya lihat lagi faktor keadaan. Iya gua Ya kayak lu harus realistis dulu buat menemukan keidealisan lo gitu, buat ya mengejar idealis lo itu. Berarti kerjaan lu yang sekarang ini bukan keinginan lu? Passion gue bukan, keinginan gue bukan. sangat bukan ya gitu. Bukan, jauh, tapi gue udah mulai terbiasa gitu loh. Kayak ya mungkin karena gue udah hampir 2 tahun Iya, di jalan situ. 2 tahun ya. Stres tiap hari, kayak ya udah gitu, kayak ya udah jalanin aja gitu. Gak ada hal lain yang lu harus ini lagi Iya, gitu kan. Gue mau cabut pun dari sana juga nggak tahu gue mau kemana, nggak bisa. Kayak ya gue soalnya gue nggak berpikir buat diri gue sendiri gitu loh. Kayak ketika lu belum punya tanggung jawab, lu bebas deh mau nyari kesenangan dimanapun itu. Kayak lu bisa kesana nyari, ternyata nggak sesuai ekspektasi lu bisa lu cabut kesana, nggak sesuai lagi, lu cari lagi udah terus mencari sampai lu nemu. Nah kalau gua ya yang gue pikirin itu ya, yang gua rasain tuh kayak gua mau cabut pun nggak bakal bisa, bakal ya buntu, ya mau nggak mau lu harus jalanin itu gitu. Iya sih. Jadi jatuhnya kayak lu udah kayak banget gue ngambil putusan yang lebih awal lagi dari inian, terus lu menyampingkan mungkin kesenangan di fase-fase zaman di anak-anak muda gitu kali ya, di umur-umur 20 tahun gitu. Kayak gue harus lebih ini lagi deh, ya legowo atau gimana gitu kan, segera langsung ya lu lebih mementingkan ya kepribadian lu harus mementingkan sosok ya, selain diri lu pribadi lah lu harus ini gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak apa ya, pencapaian lu nanti nih depannya tuh seperti apa sih? Visi gue ke depan mau Nah, gimana? iya gitu maksudnya. Mau gimana? Ya, mau Apakah gimana? maksudnya kalau misalnya emang lu udah kayak merasa udah nggak cocok sama kerjaan lu, apakah lu mau lebih nyari yang ke idealis lu, atau mau merubah untuk kenyamanan karena yang kerjaan lu sekarang ya nggak nyaman kan? Karena emang
nggak wajarnya jam kerja tuh udah parah menurut gua. Soalnya reguler kerja kan 8 jam kan. Iya kan, dan lu lewat dari 8 jam. Apa kalau misal lu merasa mentok gitu, lu mentok di kerjaan lu, apa kalau mau misal lu keluar bakal nyari ke idealis lu yang mau lu capai gitu kerjaan lu, yang cita-cita lu kerja, apa pengen nyari yang lebih sinkron, maksudnya lebih nyaman aja gitu untuk kerja. Sekarang ya gue berpikirnya gue belum bisa menentukan itu, kayak gue jalanin aja. Pertama kan gue jalanin aja. Yang kedua gue berpikirnya jauh ke 4 tahun yang akan datang, 5 tahun lah ya. Kayak gue baru bisa bilang gue mau lanjut atau enggaknya setelah 4 tahun. Karena ya target gue di 4 tahun itu. Karena sekarang ber2 tahun berarti. ya pas gue 4 tahun lagi. Setelah gue dapet ijazah. Lulus S1 lah, dapat lulus S1. Berarti maksudnya ada target, seenggaknya ada target. Ada sesuatu yang pengen gue kejar di kantor yang sekarang sih gitu. Yang gue pengen alamin, rasain gitu loh, kayak walaupun stres tiap hari, bukan passion gue, tapi gue udah mulai terbiasa dan gue pengen coba hal itu, kayak ya menurut gue bagus sih, nggak ada salahnya gitu loh, kayak mencoba gitu hal baru, kayak ya mungkin emang ini jalannya gitu loh, kayak ya persetan lah passion kalau emang gak menjanjikan gitu. Gitu. Gue pengen nyoba dulu nih 4 tahun ini gue jalanin, ntar setelah 4 tahun baru kita bikin podcast lagi sama gue. Tapi gue kepo, maksudnya gimana ya, umur kita kan udah kepala 2 kan, sebenarnya ini jalur sekarang lu yang maksudnya lu kerja ini lu pengen gak di umur lu sekarang, apa lu sebenarnya bukan, maksudnya ini di luar, kalau misal lu kita bayangin deh, terus lu kayak sekarang tuh lu masih kayak semuanya kita yang masih main-main, lu di dalam umur kita yang sekarang sebenarnya lu pengen apa lu? Apa pengen kita masih main hore-horean, atau emang lu pengen umur 20 gua harus kerja gitu? Gue pengen jalan-jalan. Karena kerjaannya setan. Karena stres. Iya. Ya jiwa gue tuh sebenarnya traveling gitu loh. Terus bisa terus kereta nih. Ada kereta ya. Bakar dulu, santai dulu. Iya. Ya lo tau lah, anak muda siapa sih yang kayak kenal kerja tiba-tiba yang nggak nyaman lah posisi, yang masih muda, belum berpengalaman kerja, tiba-tiba dapat kerja yang ekstra kerjanya tuh ya lebih dari normalnya jam kerja gitu. Pasti kan ya ada stres pasti banget gitu loh, karena zaman sekolah ya kita beda, zaman sekolah ya kita masih seru-seruan, have fun sama teman-teman kita, dan sedangkan jam kerja kita harus mau nggak mau sih. Iya, dan kita juga tahu kan maksudnya dulu kayak gimana sih, maksudnya ya hal-hal kayak gini kalau menurut gua jauh lah dari lu yang dulu gitu. Sangat dulu pulang ke rumah minta duit main lagi, minta duit main lagi, pulang malam minta duit main lagi. Dulu kayak gitu. Sekarang berarti sekarang kalau misalnya kita, yang balik lagi kita yang gua ngomong tadi, yang pas umur segini menurut gua masih kita pengen, lu nya pengen masih jalan-jalan. Kalau gue yang sekarang ya, gue cuma pengennya sih gue kerja, tapi gue masih punya waktu buat me time lah. Gue pengen jalan buat diri sendiri gitu ya. Iya, kayak bener. Ya sekarang kan gue kerja, ya terus nyari waktu. Iya, mau jalan-jalan juga nggak ada waktunya. Sekalinya ada waktunya ya nggak ada panggilan. Gitu. Untuk apa sih? Kerjaan lo mana? Oh iya, oke. Goblok lu. Siap, temanya anjing. Pokoknya dari bener-bener di masa-masa yang dia harus bener-bener. Tapi gue selalu kagum masih dulu kayak yang muda, yang zaman kita yang masih 20 tuh ya masih bukan untuk maksudnya bukan untuk nggak kerja, tapi kayak masih ada sifat yang masih main-main gitu. Sangat kan. Bukan belum untuk fokus untuk kayak kerja sekarang. Beda-beda orang sih. Gue kagum sama dia yang berhasil. Sangat, gue juga seriusan. Mungkin karena ini kali ya. Gue waktu lulus SMA kan 2018, gue ke Bali. Gue nggak kuliah tuh setahun kan. Gue ke Bali. Kerja di sana. Gue kerja di sana. Tapi gue sendirian, gue di Bali ngekos sendirian gitu, kayak gue bingung mau ngapain. Tapi gue kerja, cuman kayak kerjaan tuh gue nelfon atasan gue lewat telepon doang, kayak nanya, Pak ini dokumen apa, Pak ini apa, gini, kayak
nggak ada yang ngajarin gue secara langsung gitu loh. Nah di situ tuh gue mungkin ya masih jiwa-jiwa anak SMA kali ya, masih ogah-ogahan kayak gue kayak mental gue nggak ada gitu buat di dunia itu. Kayak gue lagi main tiba-tiba ditelepon ditanyain gitu ya. Kerjaan kayak gitu kayak risih gue. Akhirnya gue ya singkat cerita gue cabut lagi ke Jakarta. Gue jalan IO sama temen gue. Iya. Tapi ya menurut gue nggak ngangkat juga, nggak worth it gitu. Berarti bukan passion lo, tapi itu passion lo bukan? Itu passion gue, cuman kayak nggak worth it gitu loh. Kayak, jadi kayak soalnya pincang gitu ya. Iya, soalnya dari kayak pertama gue mikirnya kan keadaan ekonomi keluarga gue ya pasti. Dan pendapatan gue kayak gimana kayak gitu, kayak nggak worth it, gue capek doang gitu kan. Ya udahlah. Berarti nggak setimpal lah. Iya. Walaupun gue tahu ya emang awalnya begitu sih sebenarnya, kalau lu tekunin bisa gitu. Cuman ya lama mungkin di situ kayak keadaannya lagi nggak memungkinkan gitu kan. Mungkin ada keterpaksaan di ada yang lalu itu kan. Iya, kayak ya udah gue kira cabut, kayak memutuskan cabut gitu loh, kayak soalnya nggak memungkinkan aja gitu, kayak buat gue bertahan gitu. Ya gue cabut di kantor yang sekarang, ya lumayan ngangkat. Walaupun berat ya. Berat. Tapi gue mungkin. Iya. Dari segi mental gue, pengalaman gue yang di Bali tuh pengaruh banget gitu loh, kayak di Bali gue merasa kerjaan tuh secapek ini, sering ini gue lagi ini telepon karena hal baru ini gitu kan. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, lebih berat di yang Jakarta ini loh gitu, kayak yang sekarang ini gue lebih berat. Tapi kalau gue mikir ya kayak ya mungkin kerjanya emang begini semua gitu loh. Ya udah, pola pikir gue mungkin mindset kita harusnya diubah. Ya, harus diubah kayak benar. Ya krusial banget itu, pikiran tuh krusial banget ya. Ketika lo selalu berpikir buruk gitu lah, keadaan bakal buruk. Ketika lo berpikir positif terus ya baik, keadaan bakal positif gitu loh. Ya kayak ya udah gitu. Ya udah. Tapi menurut lu idealis orang itu, kalau tetap orang idealis itu bakal ngancurin karir gak? Tapi kalau soalnya kan kalau terlalu idealis gitu ya, nggak memikirkan realita, maksudnya ya karena idealis dia itu menutup ini nggak sih, kayak ada sekatan nggak sih, kayak ya, mengganggu untuk kayak ada karir gitu. Kendala-kendala yang harus dia iniin gitu. Gue punya, kalau menurut gue pribadi, gue punya pandangan gini, orang itu kalau dia mau idealis tapi keadaan mendukung gitu dari segi apapun, lakuin. Berarti orang bisa idealis karena ada faktor yang seenggaknya itu mendukung lah. Contoh, dia pengen bikin bisnis, dia punya modal, dia lakuin gitu loh. Tapi gagal. Ya nggak apa-apa, yang penting dia punya modal gitu loh, ngerti gak sih? Ngerti. Yang penting dia punya modal, lakuin aja. Iya benar. Tapi sabar. Itu juga. Iya. Tapi gagal. Apa? Semua itu harus dicoba. Dan kita harus ya udah. siap. Kalau selama keadaan mendukung lo gitu, kayak lakuin apa yang lo mau gitu. Jadi ketika nggak ada yang mendukung lo gitu, kayak ya lu ngapain lagi, realistis aja udah. Iya sih, setuju. Maksudnya emang hal yang nggak semua, kalau tentang di dunia ya, kita nggak bisa ngebawa semua idealis kita, ya kan, karena realita kadang berubah. Ya kan, jadi kita harus ya sinkronin lah antara idealis sama realita di dunia gitu loh. Gue takutnya kalau terlalu idealis sih jadi menutup apa sih, kayak terlalu idealis tuh jadi kayak keras gitu menutup orang. Iya, ngerti banget. Ngerti kan? Misalnya batu. Dia nggak nanti takutnya. Malah gue jadi kayak nggak ke depan nggak sih? Kan terlalu idealis gitu loh. Iya, jadi seakan-akan dia memikirkan diri dia sendiri, padahal di situ posisinya bukan milik dia, ataupun dia nggak bisa besar. Kan dia contoh aja lah, kayak misalkan dia idealis nih, tapi posisi realitanya lagi keadaannya nggak mendukung gitu, tapi maksa gitu, terus memaksakan keadaan, dan itu yang bikin dia bikin susah. Saran gue untuk orang-orang yang kayak idealis, faktor orang idealis yang faktor keadaan yang nggak mendukung, pokoknya lingkungan sekitar lu nggak ada yang mendukung itu, lu realistis dulu buat ngejar idealis dulu. Baru pokoknya idealis lu kebelakangin lah, agak ngalah. Lu realistis dulu, setelah semuanya kekumpul nih, cukup gitu, kejar idealis dulu. Makanya fuck idealis.
Enggak juga sih. Ya enggak juga, makanya yang seandainya kalau anti idealis idealis lu tapi enggak mendukung dari keadaan dari realita, ya harusnya ada jalan yang ada jalur yang maksudnya seenggaknya ada jalur yang seenggaknya tuh lebih dahulukan ya realistis dulu nggak sih? Karena idealis sih cuma keinginan aja. Idealis cuma idealis gitu loh, nggak bisa dibawa realita. Tapi nih gue pengen ini nih, kalau maksudnya kalau gue pribadi idealis gue kan maksudnya nggak muluk-muluk atau nggak ini ya, gue idealis gue ketika nanti gue udah punya keluarga gitu nih, maksudnya gue pengen keluarga gue, maksudnya ketika gue udah punya anak, istri, anak gitu, gue nggak mau ngerasa nih anak nih misalnya anak gue gitu nggak mau ngerasain apa yang gue rasain gitu. Itu sih idealis gue cuma itu gitu. Makanya sekarang ya ketika gue dikasih masih bisa buat, maksudnya gimana ya, kayak harus ya bersungguh-sungguh kayak lu gitu, maksudnya ada celah, ada inian segala macam, ya gue harus bisa manfaatin itu sih biar gue nanti kedepannya bisa idealis gue terlaksanakan gitu, maksudnya turun-temurun. Maksudnya nggak patah gitu, maksudnya soalnya yang gue pengen yang kayak gitu kan, itu idealis gue gitu. Tapi kalau idealis lu gimana sih kalau misalkan nanti gitu maksudnya depannya? Idealis yang lo pengen yang maksudnya sekarang kan nggak, lu realita gitu. Iya, dulu realita nih maksudnya sekarang. Dan lu kedepannya mungkin kalau misalnya udah merasa cukup idealis tuh lu pengen apa gitu, ngelakuin hal apa dalam diri lu di pikiran idealis lu gitu. Gue pengen nyiptain bisnis. Bisa apa? di bidang apa sih? Tapi di bidang apa sih? Iya, Di bidang apa nih? Gimana ya cara nyebutnya? Gue pengen nyiptain tempat kerja, bukan tempat makan, restoran ya, nyantai nongkrong ngopi, kayak F&B gitu. Iya. Tapi ada barbernya juga. Ya ada semuanya di situ. Jadi dalam satu gitu kayak mall tapi versi kecilnya gitu lah. Iya. Ya kayak coffee shop gitu kan. Ya. Yang ada semuanya di sana. Berarti itu baru satu idealis, maksudnya yang lo targetin pengennya itu. Iya, pengen. Ya, idealis gue tuh sebenarnya ini loh, kayak ya gue pengen ngelakuin apa yang gue mau aja gitu, apa yang ada di pikiran gue. Kayak contoh, gue ngeliat pengemis di jalan, gue mau kasih, enggak gitu loh. Gue pengen ngikutin apa yang hati gue mau gitu. Dari hati. Enggak ada tekanan dari apapun gitu. Itu doang sih, gue pengen bebas gitu loh. Gue pengen ngelakuin apa yang gue suka gitu. Tapi kalau soal ngomongin tulang punggung ya dulu ya. Iya. Maksudnya selama lu tulang punggungin keluarga dulu, Eli, ada nggak sih orang tua lu tuh yang bilang ke lu tuh ya nggak usah lah, lu nggak usah jadi tulang punggung gitu, kasihan, atau ya kayak ini belum fase lu itu untuk jadi tulang punggung keluarga? Pernah nggak ada omongan dari keluarga kayak gitu? Enggak, kesian semua kayak nyemangatin gue sih, lebih ke nyemangatin gitu. Iya. Kesian sih, kayak bokap gue tuh ngomong kayak lu hebat gitu loh, kayak papa dulu nggak kayak gitu gitu. Iya. Bokap gue tapi dulu emang rajin, cuman dia selalu ngomong kayak papa dulu nggak kayak kamu gitu loh. Ya berarti kamu termasuk anak hebat gitu kan. Kayak dia nyemangatin aja gitu, nggak tanpa mengibahkan gitu, atau tanpa kayak kamu gak harus begini bang, nggak kayak gitu. Dia selalu nyemangatin aja, support. Dan gue malah tuh yang lu batuhin kan, maksudnya lu butuhin kan? Gue butuhin itu yang gue butuhin terus buat lanjut. Oh berarti nggak ada terobosan tuh? Nggak ada. Iya. Tahu diri aja juga sih, kalau ada juga lu mikir aja gitu. Kita semua hidup gimana ya? Tapi bener-bener keadaan ini nih yang bikin lu sekarang gitu kan. Ya maksudnya kita tahu lah kita alih dulu kayak gimana gitu, dan tiba-tiba berubah drastis. Nah tapi gue selalu kepo nih, kayak apa ya, maksudnya hal yang kayak gue lah, gue belum kerja dan lu baru keluar kerja gitu kan. Masih banyak yang ngomong kayak kita tuh masih mandang kayak lu yang udah kerja, lu tuh selalu pasti diceng-cengin, ngerti gak sih? Karena kita belum zaman untuk kerja gitu. Ada beberapa orang yang selalu kayak ngomong ke lu tuh, anjing lu kerja ini ngapain sih lu gini gitu loh. Ada omongan gitu kan. Nah, pandangan lah, ada yang negatif, ada yang positif ya. Pasti, tapi gua mau ngomong yang negatifnya nih. Lu ngadepinnya tuh gimana?
Apa dengan cara bodoh amat, apa dengan cara bercanda kayak gue. Oh, lu candain balik. Iya, Kayak- tapi ada kata-kata yang menurut lu yang kayak ada satu orang lah di pelaku yang ngomong ke lu yang bikin lu ngena gitu di hati. Tapi lu bawa dengan bercanda terbaik lagi. Enggak satu sebenarnya. Kayak setiap orang ngomong kayak gitu pun gue kayak merasa ada rasa iri gitu loh. Kayak bukan iri, kayak gue juga pengen bebas. Iya. Ya, cuman ya gue berpikirnya ya seenggaknya ntar ketika gue amin gitu, gue udah bisa mandiri, gue udah bisa beli apapun yang pengen sendiri, itu dia baru mulai gitu. Kayak ya udah, gue bercandain aja kayak ya namanya demi masa depan cerah gitu. Gitu. Ya demi istri secantik si Faju gitu. Ya, itu mungkin salah satu ideal sal. Itu salah satu kegoblokan dunia. Ya pokoknya ya. Enggak apa-apa sih. Iya, Rizky Nazar. Hati-hati. Tolong hati-hati sama Ali. Kalau gue udah sukses. Hati-hati. Itu ya. Apa itu berarti membawa dengan hal bercanda lah. Enggak terlalu bawa serius gitu kan. Hal apapun itu yang menurut gue bikin gak enak hati, pasti gue bercandain aja gitu biar nggak terlalu awkward lah. Tapi banyak kan pasti banyak yang ngomong yang terlalu ngerendahin lu. Banyak. Apa? Tapi menurut lu kayak itu sebuah keirian apa atau mereka tuh belum ngerasain? Ya, menurut gue mereka lebih ke belum ngerasain sih. Iya sih, belum saatnya mungkin. Ya mungkin mereka juga bercandaan gitu kayak Iya. dia pada nongkrong tiba-tiba gue baru datang gitu, atau gue nggak bisa mulu gitu kan, kayak kerja mulu bla 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 gitu kan, itu mungkin bercandaan. Iya. Cuman sebenarnya gue juga pengen main anjing gitu. Iya, tapi mau gimana Ya, lagi? ya udah gitu ya udah gitu. Gue lagi tuh pernah baca kayak lu kemana sih li gini, lu kerja udah kayak zombie misalnya gitu, dan ada lagi kayak gitu, tapi iya kayak robot gitu. Balik lagi Baik lagi. demi sip aja gitu. Gue nggak mau mengecewakan keluarganya. Ya, Oke. ya, soalnya kan yang bilang kayak gitu soalnya dia belum merasakan satu. Iya. Nah, lu udah ngerasain kayak gini dan lu kedepannya nanti mungkin udah punya pengalaman nih. Gue yakin banget sih pengalaman itu nggak bisa dibayar. Maksudnya pengalaman itu yang lu harus lakuin langsung gitu, tanpa lu harus bisa nih gue punya duit segini gini segala macam. Nggak bisa pengalaman ya udah benar-benar experience apa dah ya, guru lah pengalaman ya kan yang kayak gitu, dan lu udah ngelewatin kayak gitu sekarang gitu, dan lu nanti kedepannya nggak bakal kaget gitu maksudnya. Makan orang-orang kayak gitu nanti takutnya dia dia masa ngalamin yang kayak lu alamin pas sekarang gitu, kayak pas ini dia ntar bakal lebih kaget lagi gitu loh pas di umur-umur yang udah pengen. Tapi lu ada saran nggak kayak orang yang belum kayak lu tapi takut untuk mau mulai kayak lu? Iya. Ya semua orang gimana? Masih berasa ketakutan. Semua orang pasti, orang namanya manusia pasti takut. Iya. Wajar lah. Wajar takut kan, karena ya lu nggak tahu gitu kan. Ketika lu tahu lu bakal enjoy gitu. Ya Tapi wajar aja. Setiap kantor, setiap apapun yang lo mau kerja gitu pasti ada ketakutan nggak sih? Pasti kayak karena gini awal deh, kayak lu mau interview tapi takut, makanya lu nggak interview gitu kan. Iya. Ya udah akhirnya lu diem aja karena takut, dan itu ya jangan takut. Malah jadi nggak maju. Ya setiap manusia tuh pasti ada rasa takut. Pasti ya udah jalanin aja sampai sana juga kayak oh lega. Gue pun yang udah kerja kayak gue interview udah 3 kali yang. Nah, ini menarik nih. Maksudnya interview kan kayak Ali. Tapi setiap interview gue tetep deg-degan gitu loh. Kayak ya udah jalanin aja gitu. Nah, maksudnya apa tipsnya li? Maksudnya apa ya? Maksudnya lu biasanya kalau melakukan hal yang baru, apa yang lu lakukan kalau dalam ketakutan itu? Maksudnya lu mencegah ketakutan itu dalam hal apa? Gitu? Ya udah, semua orang merangkak dari nol gitu loh. Oke, kayak bayi nggak sih? Iya, step by step semuanya. Step by step. Lu jangan pernah berpikir lu pokoknya jangan naruh pikiran tuh perfeksionis itu. Lu kerja di sini harus ngasih yang terbaik. Itu harus sebenarnya. Cuman nggak harus berpikir lu sempurna gitu loh, kayak gua nggak mau buat kesalahan. Nggak bisa begitu. Kayak ketika lu mau belajar hal baru, rasa takut muncul. Tapi kayak lu berpikir kayak yang penting lu serius, lu mau tahu, lu kerja keras gitu kayak demi mencari tahu itu. Ya lakuin aja, kayak lu jalan nih interview. Ngomong sejujur-jujurnya, lu bla bla bla, lu begini, lu pengen tahu, lu gini, tapi lu serius gitu. Kayak ya udah, ketika lu training, kalau lu terima gitu kan, lu training
lu kasih yang terbaik gitu loh. Iya. Jangan berpikir jauh dulu kayak ntar kalau gue nggak bisa ini gimana, kayak ya semua juga awalnya nggak bisa anjir gitu. Benar. Iya. Step by step gitu loh. Iya. Santai aja. Iya, maksudnya dibilang pekerjaan yang sekarang juga itu bukan lu banget, benar kan? Ya bukan gua. Bukan lu banget. Tapi pas belum lama gitu lu ya, belum lama ini lu ngobrol, lu malah kayak lu nemuin titik keseruan di sini, lu kayak ninian ya kan, segala macam, ada hal-hal yang gini, kan seru kayak gini-gini. Nah malah lu di sini malah nemuin titik kenyamanan ya kan di sini. Kalau lu emang udah ya udahlah, ini mau nggak mau harus gua jalanin gitu kan, segala macam. Jadi ya udah, maksudnya kedepannya nanti gimana, terus balik lagi ke gue pengen ngejalaninnya kayak gimana nanti, gue mau tetap maju apa enggak, ya udah kalau misalnya gue tetap maju ya kayak lu sekarang udah jalanin aja. Ntar juga nyaman sendiri kan sekarang. Nggak ada yang tahu jalannya kayak gimana. Iya benar. SMA IPA. Iya. Kuliah pertama manajemen. Gak masuk. Cabut. Masuk kerjaan IT. Kuliah lagi apa? Marketing komunikasi. Markom ya? Iya. Markom ya. Gak ada yang jelas. Jadi kayak tadi flow. Iya. Tapi gue selalu kagum sih sama Ali yang kayak terus ya ini apa anjing? Rokok dulu. Biar iya santai lah. Santai. Gak tegang. Gue mau kagumin dia. Sih. Tapi memang bener nggak kita di sini, maksudnya ya udah tahu lah kita mesti dulu kayak gimana gitu. Maksudnya yang ya kita udah lama lah, maksudnya temenan gitu kan. Kita temenan udah lama dari SD ya, kalau misalnya belum pada tahu kan. Iya. Ya maksudnya siapa yang nggak sedih sih ngeliat temen yang udah sibuk gitu loh, ya kan. Ya, tapi kita sebagai temen nih kita harus nerima, mau nggak mau gitu, karena untuk bukan Ali memilih, tapi faktor dia harus melakukan itu gitu loh. Jadi gue ngerti sih, maksudnya Ali ngelakuin hal ini, jadi ya kita harus terima aja sih. Iya. Dan juga kalau support juga. Iya, dan juga misalkan Ali kayak gini, dia juga nggak nutup dia buat kagak main sama kita. Benar. Ya kan, walaupun dia kerja gitu kan. Kan sekarang lagi zamannya WFH gitu, walaupun mau gitu. Ya udah kita main juga. Ya, kita bisa ngertiin dia lagi kerja, kalaupun kita panggil nih jawabnya 10 detik lagi gitu. Ya ngertiin aja. Iya, kita bukan faktor utama ya. Itu nggak apa-apa sih. Iya, apa gitu. Karena setiap pertemanan pasti ada musibah nggak sih, kayak pasti ada hal-hal kecil yang nggak nyaman lah gitu loh. Ya nggak ada yang tahu nanti ke depannya kayak gimana gitu. Ya mungkin nanti dia bisa lebih agak santai mungkin ya, atau lebih stres. Karena sih lebih santai. Soalnya kita mau nyanyian nggak jadi mulu. Iya. Cuek emang. Ya, gue berjalan lihat aja lah 4 tahun ya. Amin, semoga apa yang lu inginkan ya capai lah. Selalu kita support lah. Sesuai ekspektasi. Ingat aja, pokoknya pilihan tuh ya hidup tuh pilihan gitu. Benar. Lu nggak bisa bahagia sesuai kemauan lu, masih ada opsi B gitu. Oh iya. Ada plan B nih. Ya kayak contoh gini, gue kerja sibuk banget nih, kayak nggak bisa main keluar. Iya. Temen gue bisa ke rumah, bisa gitu, bisa ketawa, santai aja, kayak ya masih banyak pilihan A sampai Z gitu. Iya. Tinggal lu nggak boleh stuck di situ aja. Cara berpikir lu berpikir gimana biar lu bahagia gitu. Lakuin semau lu, asal lu nggak merugikan orang lain. Betul. Nah, berarti untuk kalian semua yang punya teman yang sibuk ya, tolong jangan direndahin lah, sebenarnya untuk didukung. Iya, gitu. jangan support kayak aja. Support aja. Maksudnya kan dulu, maksudnya ya pernah lah lu kayak ada maksudnya lu sekarang sibuk, lu kerja gini segala sering yang kayak gitu-gitu segala macam. Ya seharusnya kita yang mensupport, terus seharusnya kita kayak datang gitu buat ya main gitu sekedar. Ya walaupun dia nggak ngajak, seenggaknya kita bisa menghargai dia. Butuh sosial juga gitu loh, untuk tempat curhat lah, untuk tempat cerita, untuk tempat yang ngobrol lah, seenggaknya ngobrol untuk kayak menjalankan pertemanan aja seperti biasa gitu. Silaturahmi. Ya pokoknya jangan, ya kadang sedih nggak sih kayak ngeliat orang yang temannya sendiri tiba-tiba cuma gara-gara hal kerja dijauhin gitu. Ada beberapa orang kayak gitu, Cok. Ada yang gitu. Ada beberapa orang kayak gitu ya, maksudnya ya itu berarti bukan teman apa adanya kan sih? Iya, dia belum ngerti gitu macam. Maksudnya belum berpikir maju dan belum berpikir dewasa gitu. Toxic relationship apa toxic friendship tuh. Ya udah tahu ya, kayak yang toxic mah udah tinggalin aja. Iya, itu berarti bukan bermaksud untuk menjelekan teman kalian. Emang dasarnya bukan ranah lu. Iya, benar. Karena yang lain. Teman
teman kita berteman bukan untuk musuhan tapi untuk mensupport gitu loh kan. Semua orang butuh support gitu. Temen tuh bukan buat nambahin beban, benar, justru untuk meringankan. Itu makanya kita tuh berdua, gua sama Fadli tuh selalu mendukung Ali ya. Walaupun gimana caranya ya, maksudnya kayak ya kadang ya kita dikacangin lah ya. Iya. Enakan kacang udah dikacangin. Tapi kita terima. Harus. Iya. Ya udah maksudnya mau ini ya udah dia ngerti gitu, maksudnya kita saya saling mengerti aja Iya gitu. bener, itu lah malah. Yes. Daripada kita inian gitu maksudnya kayak ngebacotin dia terus kita ingat malah nanti malah makin jauh kan. Iya, benar. Saling mengerti aja. Saling ngerti dia mah. Ngerti komunikasi jalan iya. Iya. Kalau ada temen yang nge-read grup doang, bacotin aja di grup anjing gitu kan. Itu baru gue bahas. Itu baru gue bahas. Komunikasi lu nggak jalan. Baru bukan gue bahas. Ya kan? Itu benar. Nah ini nih, Bacotin aja. maksudnya ya siapa teman-teman kita yang kita baru nonton nih, ini kita kasih tahu kalau kesali di grup itu. Ya belum tahu ya, ini lingkungan teman sih, maksudnya lingkungan kita aja. Iya. Tapi nggak boleh baca cerita gitu. Kalau kesah, kalau misalnya di grup cuma diri aja. Apa di perasaan lu? Nggak ada, gue bacotin yang ada. Semakin kurang ajar teman-teman gue gitu. Kayak gue ngechat nih, buset nggak dijawab, gue sumpahin aja. Yang baca tapi nggak balas tangannya bengkak. Iya, sampai ada yang nongol pokoknya gue bacotin terus sampai kayak nongol pokoknya kayak lu harus nongol gitu. Enggak, walaupun cuma stiker gitu. Iya, walaupun cuma stiker yang penting lu nongol anjing gitu. Jangan ngerit doang, gue kick lu gitu. Iya. Iya pokoknya basi gak usah terlalu baper gitu loh. Jadi pertemanan tuh gak usah terlalu baper kayak benar-benar. Temen lu pada ngerit nih, bisa kayak gue ngechat yang ngerit 8 orang kan anjing ya. Kesel nih gue kesel. Gue bacotin aja, "Woi anjing lu, nih gue buatin grup buat apa?" gitu kayak gue sumpahin lah, gue up. Serah deh lu bacot lu spam sampai itu orang resah kayak muncul kayak apa sih gue lagi gini gitu. Nah gitu dong sengaja muncul gitu. Iya, bawa bercanda aja bercanda, gitu. Gue asik gitu. Itulah maksudnya ibaratnya kayak pengawet pertemanan gitu. Iya. Jadi dibuat cair lah. Walaupun dia sibuk, dia seenggaknya masih bisa ngabarin anak-anak karena emang faktor aktif dari grup adalah dia, terutama dia. sampai berganti media sosial. Media sosial. Kan yang awalnya cuma kelihatan read by berapa, terus akhirnya oh ini orang ketahuan nih siapa aja yang nge-read nih sampai kayak gitu. Tetap aktif gitu. Tetap aktif. Walaupun dia sempat ngomong sama kita gitu kan, anjing gue capek sama anak-anak selalu nge-read, tapi dia selalu berusaha. dan yang sekarang juga udah cuma nggak seberapa banyak juga. Iya, kita tetap aja. Basa-basi aja sih biar pada mikir anjing gitu. Biar pada mikir aja. Balas goblok. Ya, tapi tetap aja gue katain. Iya biasanya emang kayak gini sih. Pokoknya orang yang sering nge-read grup kalau ketemu pasti gue abisin anjing. Tapi kalau misalnya pertemanan berbalik, Li, kan yang lu lihat sekarang ada pertemanan yang sekarang ada kebanyakan mensupport lah gitu kan. Kalau misalnya pertemanan itu berbalik dan kita sedangkan udah lama banget gitu kan berteman gitu kan. Kalau misalnya ternyata sebagai kita teman gitu kita nggak support lu bakal gimana? Nih saya sih sedih. Ya pasti kan ya lu tahu kan kita udah lama teman dan lu ternyata yang pas lu udah hal kerja dan lu udah tahu kita udah lama dan kita udah deket itu dan lu kenyataannya ternyata anak-anak kok nggak mau support gua gitu. Maksudnya apa yang lu mau sampai gue bingung kalau gitu kayak soalnya hal yang paling gue takutin ya itu kayak ketika lu banyak ngukir kenangan sama temen-temen lu gitu tapi mereka pada berubah cuman karena hal-hal tertentu gitu kan kayak ya nggak make sense sih. Iya kayak sedih aja cuman ya udah mau digimana lagi gitu loh. Itu hal yang paling gue takutin kayak gue tuh orang overthinking kadang. Kayak kadang lu pada asik nih tiba-tiba lu aneh nih sikapnya ke gue. Jadi gue berpikir apa gue buat salah gitu lah. Apa gue buat salah ya apa ada yang omongan gue nyakitin orang, gitu atau gimana gitu. Gue pasti langsung berpikir kayak gitu. Terusnya gue setelah itu fase gue ya kasih yang terbaik gitu loh kayak ya gue kenapa coba deh gue coba gue introspeksi terus gue ngasih yang terbaik. Tapi kalau mereka tetap menghindar ya mau gimana lagi. Penting gue udah ngasih yang terbaik yang menurut gue itu nggak salah gitu loh. Karena semua orang punya ada capeknya. Iya lah. Ya, pasti ada batasnya. Udah gitu kayak ya udah kalau toxic relationship atau apapun tinggalin. Seenggaknya lu udah ngasih yang terbaik gitu loh. Nggak lu ngasih setengah-setengah terus lu galau 30 tahun gitu kayak
gue kenapa gitu, itu kan gak masuk akal. Seenggaknya lu udah ngasih yang terbaik, kalau dia tetap mau berarti ya udah emang gak mau gitu, kayak udah tinggalin gitu, itu bukan jalannya. Iya, masa dibebanin lagi sakit hati, udah sakit hati sama cewek, itu sakit hati sama temen, cuma nama beban. Terus Iya, bersulang guys. Aduh, tapi nih, jadi ada apaan tuh? tapi lah, gue kan dulu nih dari semenjak gue main, ya dulu kita dari SD udah kenal nih lah, mungkin dari TK juga gitu kan. Terus SD kenal, tapi ya gitulah SD kan. Nih jagoannya nih, jagoan SD. Ntar bakal kita bahas ntar. Pentolan korek. Itu bahas nanti ada episode lain, ada episode lain. Terus kan tiba-tiba Mangap ngajak gue nih, dari sini Kit, masa lu main gitu. Soalnya emang bener-bener ya kan jauh lah pas SMP gitu jauh. Dan gue kan posisi di situ kayak orang-orang yang maksudnya gue kadang main, kadang kagak, sampai bener-bener yang berapa tahun gitu, 1 tahun atau 1 tahun setengah gitu yang nggak main banget. Tapi lu masih nerima gitu maksudnya. Dan di sini gue kayak langsung anjing, ternyata gue di sini nemuin titik kenyamanan gitu maksudnya, yang kayak oh ini circle-an gue nih, maksudnya kayak dia di sini nggak pernah ya paling gue canda-canda doang, kayak misalkan gue lagi nih lu mah ntar paling cabut lagi ya, bisa gitu cabut lagi. Tapi di sini nggak ada yang sifat kayak bilang lu mah kalau lagi butuh doang kesini, nggak ada yang kayak gitu. Di situ yang bener-bener kayak oh di sini temen gue yang bener-bener nyamanan di sini kayak gitu. Terus pas gue datang lagi semua berubah gitu dengan lika-liku dia yang udah dialamin gitu kehidupannya di situ. Makanya kayak wah anjir, gue kayak suatu kayak anjir gue punya titik kenyamanan, punya titik ya kebahagiaan di sinilah sebagai temen yang maksudnya yang masih nyari temen yang enak gitu maksudnya. Tapi di sini gue nemuin titik nyaman gitu maksudnya. Dan di sini lu masih mau nerima gitu maksudnya, kayak ya udahlah emang kenapa, maksudnya pas lagi dia lagi di sana ya nggak masalah, pas lagi lu datang lagi ya gue bakal terima kayak gitu maksud gue. Maksudnya di sini lu masih aduh kayak gitulah pokoknya. Iya ngerti kan ya. Menurut gue bersyukur ya nemu circle gue yang ini gitu. Kayak hebat gitu, semua orang, semua teman-teman gue sekarang pada bisa berpikir introspeksi diri gitu loh. Kayak dewasa lah. Iya, kayak udah pada dewasa menurut gue ya. proses ya Iya, kayak gini loh, kayak ketika si Padli nih dia cabut ke sana ya udah, karena ya wajar, kayak semua orang semua orang tuh berhak ya bro, kayak siapapun berhak mau main sama siapa aja, mau bergaul sama siapa aja, mau nyari ilmu dari mana gitu. Karena semuanya tuh ya friend with benefit gitu. Friend with benefit itu bukan hal-hal jorok anjing gitu. Kayak ya lu berteman gue jangan semandangin gue anjing. Berteman tuh lu harus ini loh, kayak saling berbagi keuntungan gitu. Lu main sama gua, lu udah dapetin keuntungan dari gua. Lu main sama yang lain ya nggak masalah gitu. Karena setiap manusia kan gitu. Kayak setiap manusia tuh nyamanan. Nyamanan nih, keuntungannya nyamanan. Setiap manusia tuh ya kelebihan anjing. Gua nggak pernah kayak gitu, gua takut. Iya. Intinya setiap manusia tuh berhak berkembang gitu loh. Betul. Ya nggak mungkin kan lu main sama Padi main sama gua. Bisa gua nyusahin terus nih setiap hari. Dia pasti nggak nyaman. Saling menguntungkan aja. Ketika dia udah dapat benefit dari gua, dia main ke yang lain dapat benefit dari yang lain. Ke gua gitu nggak masalah, kayak semua tergantung cara pola pikir masing-masing aja lah gitu. Kayak ya alhamdulillah gua nemuin itu di circle gua, kayak ketika lu bosan sama gue pada nggak apa-apa lu main sama teman-teman lu, ujung-ujungnya lu bakal balik lagi gue, karena gue semua udah pada berkembang juga gitu loh. Bener. Setiap orang pasti bakal berkembang loh, entah menjadi lebih baik atau lebih buruk ya. Kayak sebenarnya ada perkembangan lah gitu. Soalnya iya bener, soalnya kita tahu nih, misal kita ngetrol lagi ke mungkin ke 5 tahun atau 4 tahun yang lalu, mungkin kita sekarang lagi happy yang ngabisin duit mulu, mau kemana nih malam minggu, mau kemana nih malam Sabtu, yang kayak gitu terus kan. Tapi sekarang keadaan berubah gitu. Ya udahlah, kita di rumah Ali aja cuma bikin kopi, ngerokok, udah ngobrol gitu kan. Di situ walaupun jarang ngobrol. Iya, tapi seenggaknya kita punya titik kenyamanan yang lebih jauh lah dari dulu ke sekarang gitu kan. Punya beda gitu maksudnya. Ya suatu perubahan yang sangat tidak nyangka sekali. Tapi lu pernah mandang kali? Ini soal baik lagi sih, gue emang temanya kalau punggung ya kan.
lo punya lo pernah berimajinasi nggak sih kalau misalnya lo nggak kerja apa yang terjadi di keluarga lo? Iya. Bakal jual apa Diri. ya? Boleh tuh. Lu kalau nyari Boleh segar tuh, Pak. mami. Kalau ada channel boleh lah. Ada CV ke gue. Nggak, tapi enggak kalau misalnya ini kan itu anjing bercandaan bangsat. Maksudnya secara Serius. secara kayak lu pernah nggak sih mandang kalau misalnya lu kerja apa gitu, apa yang mendapat dari keluarga lu tuh apa yang didapat dari keluarga lu gitu, apakah nanti rumah bakal dijual untuk atau apa? Kalau di rumah kayaknya nggak bakal mungkin. Nggak bakal mungkin. Ya mungkin kasurku pada hilang. Ya gue dulu jujur aja gue dulu punya Iya. mobil 2. Iya benar. Iya. Sering berjalannya waktu alhamdulillah tinggal motor 2. Tenang aja. Ya bertahap lah maksudnya gitu. Iya. Ya, Proses nggak sih? proses. Ya, mungkin ya anggapnya cobaan aja ya nggak Cobaan. sih? Ya mungkin ya cobaan dari Tuhan gitu kan. Tenang aja, yang penting gue masih bisa boncengin cewek. Wah, Pakai wah, motor. wah, 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 Pakai wah, motor. wah, wah. Ini Jadi kalau- gue gak punya cewek. Tapi gue pernah lihat di SG dia nih, wah second IG kan Ada apa? Nggak apa? Cerita. enggak ada perempuan. Nah ya, Ya, gimana? perempuan yang bilang gue suka sama cowok yang baru kerja keras gitu. Itu Iya. ngomong dari tadi, gue sampai nendang-nendang. Nah iya maksud gue ya gimana? Maksud gue jadi kayak apa ya? Karena itu kewajiban cowok nggak sih harusnya? Ya, Iya. sayangnya dia nggak mau sama gue. Wow. Just friend bro. Ya, gua- Tapi setidaknya dapat hikmahnya lah. Iya, Ya, benar. ada semangat Ada dikit. Kita juga nggak mau ngebahas tentang Ya. Iya. pribadi lo gitu loh, yang lebih Seenggaknya gue sama dia tuh masih berteman baik. Iya. Nggak asing gitu. Nggak Hmm. asing tuh udah bersyukur banget. Gue paling nggak suka, paling takut juga Oh, kayak iya. sama kita tuh yang tadi kenal deket gitu ya, tiba-tiba jadi asing cuman karena hal tertentu yang tadi kayak gue bilang gitu. Kayak, Ya. ya nggak demen aja gue kayak apa sih cuman gara-gara hal kayak gini kita jadi asing gitu, yang awalnya kita bagi cerita sharing, Sharing, apapun ya. itu jadi asing. Kayak gue sama mantan gue aja temen baik Benar. ya, kayak ya gue bersyukur Bersyukur. ya ya alhamdulillah mantan gue juga pikirannya luas gitu. Kayak, Dewasa. ya Ya. membantu gue banyak hal yang membuat gue jadi lebih baik lagi. Ya Iya, bersyukur iya. aja gue. Terserah orang mau ngomong apa. Apa. Gue ngepost dia nih di IG gue. Iya. Orang ngomong balikin lah, orang ngomong ini itulah gitu kayak. Ya bodo amat, gue cuma pengen ngapresiasi dia gitu, Iya. karena dia berharga dalam hidup Iya. gue. Iya, iya. Bukan karena gue masih sayang atau gimana, Iya. tapi kayak ya dia berharga aja gitu. Gue Iya. cuma pengen ngapresiasi orang-orang yang berharga dalam hidup gue gitu loh, lewat posan, lewat hal sekecil apapun ya, lu lakuin aja lah apa yang lu mau gitu. Supaya lu tuh menggambarkan kalau misalnya dia Ya. berharga lah. Berharga. Ya, gue belajar dari dia tuh tentang paling banyak tuh tentang etika. Attitude. Attitude. Kayak gue isi bensin, Ya. pakai motor NMAX. Ya. Nah, untuk kalian jangan kurang aja. Kan duduk ya. Terus saya buka gini, tapi dia tiba-tiba turun dong. Iya. Gue bingung kayak, Nah, lu yang sebagai bawa motor tuh lu nggak turun. enggak, awalnya kayak gue nanya, ngapain turun kan? Iya. Tankinya di Iya, depan gitu kan. Nggak harus turun gitu Iya, ya. kata dia kayak ya itu etika gitu kayak. Ah, iya. Coba lu bayangin, Hmm. abangnya nih atau mbaknya ngisi Nah. bensin, lu lagi begini nih ngingking gitu kan, Iya. kayak set, Nah. ini kagak ada sopan-sopannya. Iya, iya, iya. Jadi kayak gue berpikir kayak, oh iya juga ya, kayak yaudah dari detik itu juga gue sampai sekarang ngisi bensin selalu turun, bodo amat mau dilihat Ya. orang aneh apa Walaupun tanpa kagak. dia kan. Iya, walaupun Iya, tanpa bener. dia. Iya, Kayak bener. seenggaknya dia udah mengajarkan gue banyak hal dan gue cuma ngapresiasi lewat posan gitu. Posan. Kayak ya udah selalu mau ngomong apa, yang penting diri gue sama dia nggak ngerugiin lu pada Iya. dan omongan lu tuh ya bodo amat Amat. gitu. Benar. Ya, jadi pelajarannya ya, jangan merendahkan orang walaupun lu nggak sebanding sama dia lagi dulu. Tetap hargain manusia sebagai manusia. Iya. Jangan membandingkan kasta gitu. Walaupun dia tukang bensin tapi dia sebagai pembantu lu, karena ya kalau misal dia bukan jadi tukang bensin ya siapa yang ngisiin? Iya nggak sih? Iya, walaupun seenggaknya ada yang bilang kayak, walaupun kan kita yang ngisi bensin ya, kayak walaupun kita tamu gitu, tamu Iya. harus dihormatin apa dan Nah. kayak paling berharga gitu. Seenggaknya kita juga punya rasa
empati. Empati bener empati Iya. ya, lebih tepatnya empati gitu kayak ya gue harus menghargai juga gitu karena segala dia punya macam. perasaan juga, jadi jangan menganggap rendah perasaan orang lah, itu intinya. Dunia bakal lebih indah kalau kayak gitu, semua saling introspeksi diri, diri. saling ngaca, pokoknya saling ngaca, Iya. saling tahu diri lah. Kayak lu kalau nggak mau digituin jangan gituin orang. Benar. Ya pokoknya berpikir positif terus lah, kayak udah sebarin lah lewat temen-temen lu, ntar temen lu nyebarin ke orang lain, lama-lama menyeluruh gitu. Iya. Ya udah kayak Jariah kan buat lu gitu, kebaikan juga buat ya lu. udah gitu, lebih enak kan, Lebih enak. lebih damai, nggak ada netting-nettingan, nggak ada yang nggak ada sek-sekan apalah, senyum bawaan itu kayak senang aja Seneng gitu. aja. Bawa kebaikan di sekitar gitu. Hal kecil aja sih, kayak misal lu tadi kayak contoh kali ke pom bensin lah, walaupun gimana ya, hal kecil aja kayak lu senyum ke mbak-mbaknya atau bapak-bapaknya, segala itu menghargai dia. Iya. Dan itu sebagai bentuk kayak ya kita sama loh gitu loh, karena ya kita sama-sama manusia, menghargai aja sih, kayak senyum dikit tuh mungkin menurut dia itu sebagai kayak menghormati juga ya, walaupun ya beda lah. Termasuk sama apa sih namanya, pelayan restoran ya. Ya benar. Pelayan restoran yang ada dari makanan, lu bilang makasih ya nggak ada salahnya gitu loh, bukan Iya. berarti kayak profesional aja, dia kan emang pelayan gitu, kayak Tapi nggak kan usah memang makasih gitu, juga. Ya, itu mah masalah makasih atau enggaknya itu tergantung kepribadian seseorang. Kalau lu mau menghargai itu nggak ada salahnya lu bilang makasih gitu. Itu bukan masalah profesionalitas, itu masalah gimana ya, etika aja. Etika, Iya, sebagai kepribadian etika, seseorang kepribadian aja. seseorang. moral Ya, lu mau bilang makasih ya udah bilang, gak usah malu gitu. Ya, jadi magic words aja, inget 3 Iya. kata, maaf, tolong, terima Makasih. kasih. Benar. Cuma Sampah kata-kata kecil gitu ya, Kecil. tapi dapat mengubah dunia dari sisinya gitu. Yang mungkin kita dari perasaan berat gitu mengatakan mau nyampein gitu maksudnya, padahal itu bisa bikin orang senang juga. Gua gimana, gue pernah buang harga diri gue hitungannya, gue yang dulu batu buat gitu, males gue bilang maaf gitu, kayak malu aja gitu, kayak gengsi gitu, Gengsi, ya. gitu kayak. Terus setelah gue pikir-pikir lagi kayak nggak ada gunanya gue gengsi gitu, kayak ya gue nggak apa-apa, gue buang harga diri gue cuma buat minta maaf gitu sama orang, walaupun responnya enak atau enggak gitu. Ya udah, yang penting gue minta maaf, terserah dia respon lo kayak gimana, udah yang penting gue udah minta maaf gitu loh. Ya gue benar-benar minta maaf, respon lu gimana terserah gitu. Ya pengennya semua orang berkaca aja, kalau lu nggak mau digituin ya nggak usah gituin orang. Ya itu dia lah, karena kita harus maksudnya saling menghargai sama satu lain gitu, maksudnya sama seseorang yang belum kita kenal juga gitu mas. Ya itu poin penting juga kan, buat kita saling, maksudnya kita ya hal yang merendahkan orang kan sangat tidak terpuji gitu kan, sangat sekali tidak terpuji. sampah anjing. Gimana? Pesantren. Anak pesantren ya. Iya. Anak pesantren aja Kopi gitu. apaan emang? Kopi enak kan? Gambarkan pesantren. Kopi enak kan? Pikiran terbuka. Nggak bahas itu kan? Gulanya kurang anjing. Kurang ya gulanya. Santai. Tadi emang masaknya agak atau diri sih kopinya ya. Nominnya terlalu banyak kopi. Nih, Gilus apa ABC bang? Torabika. Torabika, oke siap. Torabika less sugar. Benar iya. Ada nggak tuh? Ada. Oke ada. Anggap aja ada. Ya. Itu kan luwak ya. Kalau misalnya soal kerjaan Wi, Ya, gaji lo kalau untuk sekarang mencukupi gak? kalau mencukupi ya mencukupi Mencukupi. Untuk lo nya atau untuk keluarga nih? untuk keluarga, cuman kalau ya gimana ya, gue bisa mencukupi keluarga walaupun guanya pribadi nggak bisa selayaknya anak muda gitu. Iya. Ya udahlah, mencukupi aja, semua gaji tuh bakal mencukupi gitu. Benar. Gaji lu tinggi lu bakal cukup, gaji lu rendah lu bakal cukup, tergantung lu aja gitu. Gunainnya gimana. Iya. Itu dia yang kayak gue bilang, gue suka iri gitu. Iya. Cukup nih buat semuanya. Tapi gue nggak bisa ngelakuin apa yang gue mau gitu. Iya. Karena hal itu. Agak mengalah lah. Iya, untuk kayak ego lu gitu. Iya gitu. Jadi realita gitu kan. Kalau dibilang worth it apa enggaknya, menurut gue kurang worth it ya, dari jam kerjanya 12 jam sehari gitu. Nah tadi nih, ini kan sekarang hari Jumat ya, kan Jumat tanggal berapa sih? Tanggal 4
tanggal 4 Juni. Iya, Lu kerja dari kapan nih? Jam 10. 10 selesai 10 pagi tuh. Iya 10 pagi sampai jam 10 malam. Bahkan bisa lebih. Bahkan bisa lebih. iya kan Nggak apa-apa. Iya. iya. Dan kita juga pernah gitu. Itu bukan manusia. Semua udah terbiasa. Akan terbiasa pelan-pelan. Dia juga dulu sering ngeluh kok Iya, kayak sering. kayak karena awal dia kerja ya, dia sering ngeluh sama kita yang kayak ini kerja gue tuh terlalu over ya, Iya. kayak jam kerjanya. Bahkan yang lebih sedih lagi nih, itu menurut gue kayak wah anjir sih parah banget. Kita lagi nongkrong gitu. Iya. Tiba-tiba kayak ada pekerjaan yang harus Ali kerjain gitu kan. Iya benar. Ali harus bilang fuck lah, gue lagi seneng-senengnya sama temen gue, bener-bener Ada tuh posisinya panggilan, lagi iya. jarang banget, bener-bener kayak udah lama banget gitu tiba ada panggilan. Ya udah kan di situ posisinya mau nggak mau ya kan, jadi ya udahlah gue harus lapang dada menjalaninya. Tapi gitu. gue bersyukur sih punya teman-teman kayak mereka gitu. Kayak gue waktu pulang jam 2 pagi minta jemput gitu. Kayak ada yang bisa jemput gue gak di sini, gue jalan kaki pulang, kayak turun di tol veteran jalan kaki sampai rumah lumayan lah jauh, gelap, jalan sepi gitu. Kayak gue minta jemput sama siapapun yang bisa jemput, kayak mereka berdua udah pernah jemput gue gitu loh, kayak jemput gue dong tolong bla 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 bla, dia oke gue jemput gitu. Kayak ya bersyukur aja gue, jadi kayak itulah pertemanan gitu loh. Ya, itu bukti pertemanan yang membuat kita jadi kayak gini lah sekarang gitu loh. Jadi nggak ada nggak ada tekanan juga sih untuk pertemanan yang Nggak ada bahas cewek apa? Sabar mas, itu udah perlahan pasti ada. perlahan. Nah, ini nih. Ya. Ini kita Langsung tunggu dari- untuk bahas cewek. Cewek. Tapi nggak nih tentang maksudnya tentang karir lu gitu kan. Karir lu ini, kerjaan lu ini sekarang mengganggu sih dalam hal hubungan lu. Maksudnya ada distract nggak sih di dalam kerjaan sama hubungan gitu? Alhamdulillah nggak ada. Gak ada. Sebenarnya gak ada. Walaupun kerja Nggak ada, gue nggak punya cewek. Gimana mau nggak distract anjing? Ya maksudnya Yang ngechat gue juga OA no. OA Madrid 58, gue inget banget. Nggak, Kalau maksudnya- RMC Events. Kalau nggak lain tuh deh. Iya anjing. tapi maksudnya kayak ini kita nggak usah bawa ceweknya lah. Tapi dalam diri lu nih, maksudnya diri Ali yang kerjaan ini mengganggu masih dalam hal untuk mengejar perempuan gitu loh. Karena kan kerja lu udah gila gitu kan, bukan manusia, tapi ya kerjaan robot. Ya. Kalau mengganggu sih ada ya. Menurut gua ada lah pasti ganggu, kayak ya lu daripada ngejar cewek lebih baik udah sibuk sama kerjaan itu loh. Oke. Lu udah nggak ada sibuk-sibukan dari cewek lah. Cuma ya udah kerjaan lu kerja gitu. Makanya gue sekarang mungkin gue nggak tahu. Gue berpikirnya kayak gini loh, kayak gue udah mau semenjak putus sama mantan gue nih, gue berpikir kayak ini gue jujur aja deh, Iya. gue sempet kayak selama 3 tahun tuh gue nggak bisa move on gitu kan. Oke. Gue berpikir kayak Dari tahun berapa? 2018 18. Berarti 2017 iya 17 18 19. 3 tahun berarti 19 berarti ini. Nggak move on. 18 19 20 20 lah 20 ya. Ya, nggak Kayak move on. ya gini loh, gue putus sama dia karena jenuh, hal jenuh. Hal kanakan nggak sih? Ya, Iya, kayak iya. mungkin kayak namanya anak SMA gimana sih, cuma mikir kesenangan diri sendiri gitu, yang penting gue seneng gitu. Seneng ya. Gue pacaran tinggal pacaran gitu, putus tinggal putus gitu loh. Tapi kayak setelah gue putus kayak gue berpikir kayak kok gue susah ngelupainnya gitu, kayak gue masih belum bisa move on gitu. Setelah gue pikir-pikir terus berpikir gitu kan, ya itulah hubungan, kayak ya jenuh wajar, bosan wajar, tapi cara berpikir lo aja di sana, kayak lo menyelesaikan suatu permasalahan bosan tuh harus kayak gimana. Itu gue baru dapat pelajaran setelah putus gitu loh, kayak benar. Ya sayangnya dia nggak mau lagi sama gue ya. Ya sudahlah, tapi alhamdulillah kan yang TI gue bilang ya, gue berteman baik sama dia, dan gue udah nggak ada feeling sama dia karena karena gue juga bilangnya dia kayak ya udah biarin aja kita berteman terus, nggak usah ada yang menghindar. Ya biar semua kayak terbiasa gitu, kayak terbiasa jadi berteman. Ya udah kayak alhamdulillah gue berteman baik sama dia gitu. Tapi gue dapat pelajaran banyak juga dari dia. Kayak semenjak itu gue langsung berpikir gue nyari cewek
susah kan. Kayak gue minta sama temen gue, bagi dong cewek, padahal cuma sekadar basa-basi doang, bagi dong cewek gitu. Lo jawab pemilih gitu kan, ya. gimana mau laku, gimana mau punya pacar. Lu termasuk pemilih? Pemilih lah gue. Maksudnya kalau pemilihnya itu dalam hal kayak harus sama, kayak bukan sama ya, tapi kayak seenggaknya itu ada persamaan dari mantan lu apa enggak? Enggak, gue enggak, patokannya bukan mantan. Gue patokannya apa yang sekarang lu ini dari hati. Selera tuh bahasa ini enggak sih, kasarnya enggak sih? Bahasa baiknya apa? Ya ini sih apa ya? Tipe kriteria ya itulah. Ya gue harus sesuai kriteria gue. Karena gue enggak mau menurunkan standar gua cuman karena gua kesepian gitu. Enggak mau. Ya kalau gua ngelakuin hal itu yang ada di tengah hubungan gua pasti bakal berantakan lagi. Karena itu bukan kriteria gua yang sesungguhnya gitu. Ya, gua harus sesuai kriteria gua, makanya gua pemilih banget. Dan gua berpikir jauh banget tentang hal itu. Kayak gua mau ngejalanin hubungan bukan main-main. Iya, kayak gua punya visi. Iya. Kayak gini nih, gua pengen cewek gua begini. So gini gitu. Gue udah dapat nih satu orang misalkan, baru gue cari tahu tentang dia gitu, kayak visinya dia ke depan gimana gitu. Kalau enggak ya udah gue tinggal cari lagi yang lain. Ternyata yang lain juga sama, tinggal lagi cari yang lain. Kalau ada tinggal terserah dia nih mau sama gue apa enggak gitu. Ya udah, kalau enggak ada lagi cari lagi. Sekalinya lu dapet nih, gue suka sama dia, kayak itu kriteria gue banget, dia suka sama gue, cocok. Lu jalanin hubungan tuh kayak ya lu pacaran fit gitu. Ya lu pacaran tapi lu punya visi ke depan buat ke jenjang selanjutnya gitu. Bukan berarti ntar pas pacaran lu kayak orang nikah, enggak. Lu pacaran kayak layaknya orang biasa, tapi bedanya lu punya tujuan ke depan gitu. Enggak sekedar kayak yuk pacaran gitu. Ya lebih ini nih kayak komitmen gitu, ada tapi yang lebih bukan komitmen kan kayak ya udah nih kita komitmen kita ke depannya kayak gini. Enggak yang kayak gitu juga, tapi saling ngerti juga gitu maksudnya. Sekali lu punya visi kedua kayak visi berdua, lu punya visi berdua kayak lu kedepannya mau gimana? Ya kalau kita cocok, lancar, aman, jaya gitu. Sangat nyaman lah. Ya udah kita ke jenjang selanjutnya gitu. Dan yang pasti dia punya pemikiran pengen menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Betul. Untuk masa lalu gue bodo amat. Banyak kok gue pernah kok gue deket sama orang gitu yang masa lalunya ini, tapi gue masih terima karena apa, kayak menurut gue masa lalu udah gak penting lah gitu. Kayak kalau lu bener-bener niat buat jadi pribadi yang lebih baik lagi ya udah, kenapa enggak. Persetan lo orang-orang yang ngomong kalau gue udah sayang, gue sayang anjing gitu. Ini Ali bukan yang ngomong ini, bukan yang tadi soal yang kayak dia nggak cocok tapi tinggal enggak bukan gitu. Buaya ya maksudnya ya dia punya kriteria gitu loh. Jadi bukan buaya. Karena ya yang dibutuhkan ya cewek yang dibutuhkan. Bukan cewek yang cuma main-main. Tapi lu mau tahu fun fact gak? Apa tuh? Gue lebih sering di ghosting daripada gue yang ghosting. Wow. Pembelaan. tapi itu benar. Ya kalau teman-teman gue sih tahu ya, gue udah sama ini, gue udah seneng banget, gue udah cerita ke temen gue. Tapi ya ujung-ujungnya ya positif, jomblo juga. Ya positif thinkingnya mungkin ceweknya nggak merasa nyaman gitu kan. Mungkin ya positif thinking aja. Mungkin gue kena penyakit ain. Ain ya? Ain apaan? AIDS? Bukan yang kayak ini loh. Ayan? Bukan kayak seneng lu ini duluan, ngomong dulu. Ternyata tiba-tiba banyak orang yang gak demen kalau lu pacaran, tiba-tiba kayak kejadian gitu. Apa itu? Ain ya? Bener Ain. Bener Ain. Ya gitu kayak Ain tuh penyakit ini kan. Penyakit ini kan. Ketika lu nge-publik sesuatu hal gitu, banyak orang yang gak suka dengan tatapan rendah atau tajam gitu, kayak tatapan gak suka gitu. Itu bakal kejadian gitu. Kayak ya dulu gak bakal jadi gitu. Gagal gitu. Jadi gua nurut ada kok di dalam Al-Quran tapi gua lupa. Mantap. Orang beragam. Masih berlandaskan. Tapi gua kayaknya sih kena penyakit air dulu. Soalnya kalau gue tuh tipikal orang yang kayak bangga gitu, bangga akan sesuatu hubungan, kayak ketika gue dekat sama seseorang, orang itu benar-benar membuat hidup gue lebih kayak gue kan tadi kayak robot lah gitu, stres ini kayak betul, ya gue hidup tapi kayak flat aja gitu, butuh support karena ada orang ya, karena ada dia. Gue jadi lebih berwarna gitu lah bahasanya.
Yes. Nah gue tuh cuman pengen ngapresiasi dia, walaupun dia nggak tahu ya, mungkin gue cerita ke teman dekat gue, ya gue selalu cerita ke dia tuh ini, dia tuh gini, dia tuh baik, gue gini kayak dia tuh buat gini kayak. Gue nggak tahu lah, mungkin teman gue ada yang nggak demen kali gue pacaran, jadi gue kena aib. Iya, tapi kayak yang pas pernah yang dulu gitu, yang jauh dari lu nih, yang lu masih bilang ini tuh masih bebas berubah gitu, padahal temen-temen lu masih, maksudnya banyak yang nggak suka gitu, tapi lu masih memperjuangkan, dan akhirnya kejadian juga kayak gitu. Ya nggak tahu ya, gue tuh modal percaya, gue gampang percaya sama orang sih, tapi bukan berarti gue bisa begoin juga gitu. Gue percaya, gue kalau orang itu udah ngomong, gue mencoba percaya itu. Tapi ketika udah mengecewakan, ya gue nggak bego juga gitu lah. Gue udah pernah ngasih kepercayaan ke orang itu tuh waktu itu. Terus ternyata kayak ya mengecewakan jauh lah gitu. Ya akhirnya gue tinggal. Ya, karena menurut gue ya itu cuma buat gue lebih gimana ya, hidup gue nggak berkembang ya, malah bisa bikin gue jatuh gitu. Balik ke masa lalu gitu. Jadi tinggalin aja begitu. Jadi malah bikin lu yang kayak nambah beban gitu, nambah beban banyak gitu. Kepercayaan itu penting soalnya. Bener. Kepercayaan itu penting, jangan ngecewain lah. Iya, sekali lu udah ngasih kepercayaan ke wanita itu, tapi dia malah ngecewain, lu malah yang kayak anjir tinggi gitu kan malah. Ya. Tapi lu kalau misalkan lu ada target nggak sih lu buat nikah gitu? Ada. Di umur berapa nih? 25. Di umur. Lu nggak mau kurang, nggak mau lebih, apa lu nggak mau lebih, mau kurang target gua tuh 25. Masalah lebih atau kurangnya nggak apa-apa, yang penting dari guanya dari sih, lunya pengennya sih 25. Gua nikah 23 beli rumah. Amin. 24 gua keliling Eropa atau enggak Korea. Iya sih, nyari seiji gua. Wow. Di bocah bangke berarti gue udah nggak demen traveling ke Eropa, tapi gue sekarang mau nyari dia kata gue. Buset, orang drakor jangan kan ke Eropa, ke GB Gunung Bunder kagak jalan. Ya gimana ya Bang? Iya, nggak Gitu apa-apa. Ya mungkin ada apa kegiatan ya. Positifnya kegiatan mohon aja. maaf aja. Iya. Gitu. Mohon maaf. Gue sebagai pengikut ya udah ada ekspektasi gitu loh. Iya, tapi nggak jadi. Oke. Soalnya mau bener dari ntar kita jalan-jalan ini hari libur. Oke, gue pasti setuju kan. Gue udah Ini bocah rumah sebelah nggak jadi sih anjing. Pokoknya sekarang nggak mau ngajak jalan Ali tuh, maksudnya yang bener-bener bisa ngepastiin dia jadi ikut gitu, jadi gitu. Ada 2, rumah sebelah sama cewek pastinya. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Ada tuh harus ada faktor yang membuat dia pengen aja gitu lah. lah. Menarik lah ya. Pergi jauh gitu Bang. Soalnya kayak misalkan lu berdua nih. Ngajak gua ke Bandung misalkan, nginep gitu kan, kayak ayo kita liburan lah, lu stres kan? Iya gua stres, liburan sama siapa aja? Sama Padli sama Mangap gitu kan, kayak nanti dulu deh ya gue pikir-pikir gitu. Apa? Nah itu gue foto kenapa itu? Ya nggak tahu, mungkin karena kayak mungkin gue kalau sama orang yang gue sayang atau cewek gitu ya, kita gue bakal lebih nggak disayang gitu. Beda. Beda. Beda gitu. Gimana ya, kayak gue nggak mau ngebuang banyak uang banget gitu ya. Kayak itu kan termasuk ke Bandung misalkan gue ngeluarin banyak duit ya. Kayak capek dan suasananya lu lagi gitu loh. Ya, mungkin ada di situ ya. Kayak gue nggak tahu ya, gue kejam kali ya omongan gue, cuman kayak ya itu yang gue rasain, kayak lu lagi mending di rumah gua gitu. Iya. Terbakar-bakar. Berarti ibaratnya kalau beda tempat doang. Beda tempat aja gitu. Gue gue cuma pengen nyiptain momen baru, hal-hal baru sesuai apa yang gue mau gitu loh. Iya. Gitu. Dengan orang-orang yang gue mau juga. Gak apa-apa ada dia berdua, tapi gue ada satu orang yang gue pengen gitu. Seenggaknya kayak mengajak gitu lah. Iya, lebih berwarna, gak flat juga. Ntar abis sana juga gue flat doang kalau ketemu di pada ya gitu-gitu lagi soalnya. Bukan berarti flat tuh kayak ya flat, enggak. Ya, intinya dia lagi mending di rumah gue gitu. Karena kayak dia lagi kadang bosen ya, bukan berarti apa ya, bukan buruk ya, tapi kayak bosan aja. Kita abis ini berantem kok. Enggak, temenan tetap. Ya gue sih ayo. Tapi bakal jadi kok suatu saat nanti kita bakal jalan jauh gitu pasti. Perlahan lah. Maksudnya enggak melulu nunda gitu. Pasti nanti ada aja. Lagi fase sibuk-sibuk aja gitu.
Santuin lah ya. Santai bu, itu kita harus mengerti. Gue kan juga udah ngomong jujur kan. Kalau nggak ada dia gue nggak mau gitu. Ya udah, nggak mau gue. Padang maksudnya. Oke, Padang maksudnya. Ya, karena gue pikir kayak ya kalau kita pergi berempat, tapi main di rumah gue bisa berenam gitu. Kenapa nggak di rumah gue aja gitu? Itu idealis apa nih? Nggak tahu sih ya. Masuknya kemana gue nggak tahu. Yang penting ya lebih baik berenam daripada berempat gitu. Kalau mau tahu, Ali itu dulu sama mantan idealis parah dia. Karena dia tuh jarang jalan berdua, nah tapi dia selalu mengajak teman-temannya. Itu dia tuh. Tapi itu dia tuh. Itu nggak tahu ya, gue nggak suka pacaran. Gue nggak suka kayak gini lah. Gue pacaran terlalu bucin. Tapi gue nggak suka juga terlalu ke teman gue gitu. Jadi gue mencari jalan tengah aja. Jadi balance. Jadi balance. Ya gue, tapi emang kekurangan gue itu cuma quality time sama dia doang. Kurang. Ya gue kurang berdua jujur aja. Tapi yang gue lihat ya saat itu, jadi bahagia juga main sama teman-teman gue. Gitu. Kayak jadi ya kenapa nggak digabung kalau bahagia gitu loh. Kayak gue main sama dia nanya temen gue kayak ini mana gitu. Ya udah gabung aja sekalian dan buktinya kayak menurut gue ya achievement gue itu tentang hal itu ya. Sampai sekarang pun teman-teman gue kalau punya pacar gitu kan. Iya. Main bareng gitu. Iya. Kayak nggak sendiri-sendiri, kayak lu punya circle nih isinya 6 orang misalkan. Yang satu pacaran tinggal berlima, enggak begitu. Sampai sekarang pun jadi kayak lu berenam, bahkan yang satu punya pacar jadi 7 gitu. Kayak udah terus mengalir solusi yang gitu. Baik ya. Tapi ini pandangan tetap aja sih harus ada kualitas. Itu pelajaran buat gue juga. Iya, jadi kayak ibarat kata kayak misalkan ini orang daripada nanti misalkan cewek mulu nanti malah diomongin sama si cowok, dan pas si temen dan si teman kita main sama kita mulu diomongin sama cewek kan, mendingan diajak aja gitu. Yang penting digabung. Kalau sama-sama gitu. seneng kenapa enggak? Ya, tapi di situ li, itu yang belum gue bisa li. Sama Pak, gue baca. Nggak usah ngomong gitu. Belum bisa, belum pacaran belum. Kan, nggak usah bilang nggak bisa. Kan dulu pas lagi itu, pas gue punya mantan gitu. Oh iya mantan. Tapi kan belum dekat sama si. Iya, makanya gue belum bisa ngajak. Mungkin nanti kali. Tapi nah, definisi bucin loh. Soalnya beberapa orang yang menganggap itu bucin. Bucin seakan-akan ya kayak buruk gitu loh. Enggak. Tapi menurut lo gimana li? Kayak bucin tuh apa sih? Ya, kalau orang pacaran ya pasti alay, bucin, ya ada aja. Itu kan cuma kesenangan mereka. Yang penting mereka seneng, gak ngerugin juga gitu. Terserah lu mau sebutin apapun ya lakuin aja yang lu suka gitu. Itu kan masuknya sama aja. Ketika lu bucin nih, nah lu ngerugin dia gak gitu? Enggak, ya udah lakuin gitu. Bucin tuh menurut gue quality time, bukan berarti gue selalu main sama dia gitu loh. Balik lagi ke pola pikir masing-masing. Iya. Dan di sini kan kalau misalnya bucin, gue nggak pernah, gue bodo amat gitu sama temen-temen gue yang punya cewek gitu, gue nggak pernah pentingin itu. Nah, gue bisa menyatakan itu bucin ketika dia bohong sama kita, ketika dia udah misal gini, habis dari mana gitu, gue abis misalkan gue jalan jauh nih dari inian, padahal dia udah jelasnya sama cewek nih, sama ceweknya, udah terbukti lagi. Iya udah terbukti, udah ada di snap itu maksudnya, tapi dia masih bohong gitu. Nah itu yang maksudnya kayak lu ngapain sih terbuka, ngapain nggak terbuka sih maksudnya, ya udahlah. Apa salah jujur tuh lebih baik daripada bohong. Iya, dia cuma padahal takut dikatain bucin doang. Padahal ya udah tinggal jujur aja. Kalau emang dasarnya temen lu nerima ya bakal diterima, kalau enggak ya bakal enggak usah dipaksakan sesuatu tuh. Lu cukup jadi diri lu sendiri. Lu jujur ke teman-teman lu, kalau teman lu nerima lu harusnya bersyukur dapat dia gitu loh. Berarti teman tapi benar. Iya emang itu udah itu cocok sama lu gitu. Jadi ketika temen lu nggak menerima ya lu cari yang lain. Itu toxic namanya. Lu jangan merubah diri lu cuman buat pertemanan aja. Bener. Iya makanya yang bucin bukan berarti itu buruk. Teman yang baik yang ngedukung lah intinya gitu. Iya soal gue sangat percaya kayak gini. Ya persetan lah, maksudnya kita punya teman banyak gitu bikin kita senang. Padahal yang lebih bikin kita semangat tuh wanita gitu. Itu gue percaya banget yang kayak gitu. Ya bullshit gitu loh. Lu udah sama temen udah enak kayak gini-gini segala macam. Gue juga merasakan gitu kan. Gue banyak temen gitu, gue sering banget main gitu. Tapi gue juga masa ngerasa kesepian. Gak ada ibaratnya kayak ada yang nanyain lah maksudnya gitu, selain orang tua gitu kan nanya. Ya seenggaknya nanya apa gitu. Ya gue juga pengen kayak gitu maksudnya. Dari hal-hal yang kayak gitu maksudnya. Soalnya wanita sangat berpengaruh juga di hidup kita gitu. Nah kadang juga tongkrongan itu nggak ngebuat kita jadi nyaman. Ngerti nggak sih? Jadi kayak
bucin itu penting menurut gue. Kalau gue bucin itu penting, tapi kadang penting fase gitu kan. iya. Tapi gue pasti bakal main ke tongkrongan gue balik pasti kan, pasti gue bakal balik. Tapi kadang ada beberapa tongkrongan yang terlalu menganggap bucin itu buruk, jadi ngebuat gue sendiri sebagai main ke tongkrongan orang itu nggak nyaman ya. Jadi gue lebih memilih bucin daripada main sama mereka. Ya aku setuju, itu namanya toxic. Iya, balik yang begitu. Iya. Jadi kalau misalnya ya menganggap rendah bucin ya, bukan bucin berarti terlalu fokus ke cewek ya. Kadang sebagai cowok ya, sebagai kayak gue dan kawan-kawan gue ya, bukan berarti gue bucin, tapi karena dari tongkrongan sendiri tuh bikin gue gak nyaman. Iya. Jadi gue bikin lu gak nyaman, bikin cewek lu gak nyaman. Jadi gue lebih milih orang yang peduli sama gue daripada orang yang selalu merendahkan gue karena soal pacaran doang gitu. Aduh maaf guys. Iya makanya gue kok misalkan tapi setuju kan kalau hal itu? Gue setuju nggak? Gue makanya misalkan ada yang nanya nih, lu misalkan contoh lah cewek lu gitu ngempat atau siapa gitu nanya misal, lu setuju nggak sih gue selalu berdua sama Angga misal? Iya. Ya gue setuju kata nggak, karena lu ngasih faktor baik dan lu nggak ngerugiin gitu dan temen gue happy. Ya kenapa harus kita masa harus kita ceng-cengin, harus kita larang, harus kita buat dia nggak nyaman ke kita? Seharusnya malah kita ya udah nih malah jadi teman baru gitu. Jadinya lagi nggak harus ada ini ya. Kita bukannya nggak solid sama tongkrongan, tapi lu sendiri, tongkrongan lu sendiri yang nggak buat orang tersebut yang nggak nyaman. Jadi jangan salahin orangnya, tapi salahin diri lu lah. Maksudnya nyalainnya tongkrongan lu, introspeksi aja. Lu kalau misalnya, karena kebanyakan ya belum ngerasain kayak orang ini yang udah pacaran gitu loh. Pasti kan harus membagi waktu, dan lu pernah merasakan, terus lu menganggap semua itu ya salah gitu. Ya dan sebenarnya itu yang salah, bukannya dari orang yang pacaran. Benar. Jadi kadang sedih. Semua harus introspeksi diri, balik lagi. Segala sesuatu ya lu harus berkaca aja. Lu nggak mau digituin, jangan gituin orang gitu. Lu saling menghargai aja. Itu tuh bakal enak gitu, hubungan tuh bakal langgeng. Saling jaga kepercayaan, saling menghormati. Pokoknya udah positif aja, jangan negatif vibe lah. Toxic doang, toxic capek anjing. Ntar ujung-ujungnya ketika lu udah pada berpikir jauh gitu, kayak anjing kagak penting banget gue dulu ngurusin hidup orang, anjing gue ini kayak udah nggak bakal, lu bakal capek doang, kayak hidup lu kebuang-buang di situ doang, lu bakal stuck di situ. Padahal masih banyak hal yang lebih penting yang harus lu urusin gitu. Iya ini gitu. Dunia bakal lebih baik dengan orang-orang yang bertanggung jawab, berkaca. Imagine. Lagi John Lennon, Imagine. Itu udah. Tapi sekarang ada gak cewek? Nggak ada. Berarti lemes banget bang. Yang nonton ini bisa nih, tampangnya oke, orang Arab. Boleh lah. Tapi kadang ngeselin. Malah gue cuman butuh pendorong gitu, biar kayak ayo semangat didorong gitu kan. Bukan dijorokin ya, dijorokin nyungsep gue ya. Maksudnya gini, kalau misalkan gue atau Mang Apeng, please semangat li. Ya lu bakal nge-approve gitu, tapi kayak ayo udah nih. Ya udah kayak emang dia selalu semangatin gue gitu. Kalau wanita kayak ada wah gitu. Iya kayak apalagi wanita yang gue sayang gitu ya. Gue sayang sama dia sayang sama gue, dia nyemangatin gue, jadi visi gue lebih jelas gitu. Kayak gue punya visi nikah umur 25, gue punya visi ke depan buat beli rumah mewah bagus gitu. Nggak mewah juga nggak apa-apa lah, yang penting gue punya rumah, punya tempat tinggal, punya kendaraan, nggak ngebebanin apapun. Apalagi ada pasangan itu kayak lebih nyata kelihatan, lebih ada target nggak sih? Lebih semangat gitu loh, kayak jadi perjuangan lu bener-bener gue punya dia nih yang harus gue komitmen. Iya gitu, kayak gue punya dia nih yang harus gue bahagiain di depan, nggak boleh susah gini, kayak gue jadi lebih semangat gitu loh. Betul. Nah ini udah ada orang. Kalau jomblo lu masih kayak lu cuma punya visi, ya udah lu punya visi aja, gue harus kayak gini biar cewek-cewek pada begini gitu kan. Cuman kayak gitu doang. Ketika lu punya suatu hubungan sama wanita, kayak lu lebih jelas aja gitu, visi lu kayak dar terang gitu, kayak oke, gue jelas nih dia, gue harus bagian dia gitu. Iya. Support system yang iPhone gitu. Terbaru pun 12 atau 11 lah itu. Makin penuh memorinya, makin nge-lag. Butuh aplikasi tambahan atau support system gitu buat ngapus cache. Ini termasuk kerjaan dia. Ngapus apapun itu, kayak ngapus beban lah, kayak ngapus beban kehidupan lu. Anggap aja lu HP atau teknologi canggih, tetap butuh sesuatu, butuh support untuk membersihkan segala jenis
virus ya kan. Cage, apapun itu lu tetap butuh itu. Bullshit kalau nggak butuh aja. Nah, gue tuh orang independen banget gitu kan. Bisa independennya orang tetap ada fase di mana dia lelah gitu loh. Daripada nanti lu malah menyampingkan itu ke hal-hal yang negatif gitu ya, ketika lu malah nyampingin lu udah pusing di kerja lu malah nyabu gitu kan. Ini ada hal sesuatu yang lu harus perjuangin gitu. Tapi kita nggak pernah narkoba loh. Bagus. Kita nggak pernah narkoba ya. Kita tatoan tapi nggak narkoba. Dan juga. Tatoan temporer. Tapi tetap aja nggak pernah narkoba. Jangan narkoba lah itu. Hari ini. Selain aja udah narkoba nyarin enggak loh. Masa kalian tutup narkoba? Itu benar-benar itu benar-benar enggak nih sekarang. Gue makanannya nyaman juga. Ini sumpah nih gue nggak bohong. Gue pernah cerita kayak gini ke lu berdua nih. Yang pas itu gue inget banget, bener-bener inget banget itu di atas rumah Doyok itu. Gue pernah cerita gini, gue tuh pernah nyobain hal kayak gini gitu. Wah, lu gila sih. Yang gue pernah bilang, ya langsung aja lah gue sebut. Gue pernah masuk kayak dia di fase kayak gitu, tapi lu pernah bilang, kalau misalkan di pertemanan gue kayak gini, gue bakal bukan ngelarang, tapi gue bakal ngasih tahu ke arah yang lebih bagus. Misalnya kayak, lu janganlah yang kayak gini, lu masih ada sisi-sisi lain yang lu bisa lebih baikin lagi, lebih positif lagi. Dan di situ, oh iya juga, dan di situ gue malu gitu kalau misalkan gue bahkan cerita gue pernah kayak gini, dan akhirnya semuanya, oh gue ngerti di sini gue bisa bikin lebih baik lagi lah ke depannya, dan gue udah hilang semua yang kayak gitu. Udah akhirnya berjalan lebih baik lagi. Sekarang udah nggak ada sama sekali kayak gitu. Makanya gue nyaman banget sih, serius. Itu lo gunanya pertemanan sebenarnya. Saling membuat teman-teman lebih baik lagi, lebih baik lagi, saling sharing hal-hal positif. Kayak gitu bukan berarti setelah Padli ngomong gitu pertemanan gue lu berpikirnya kayak kok nih pertemanan serius banget ya? Enggak, kita tuh juga bandel, kita tuh suka bercanda, tapi ada seriusnya juga kayak ya lu nggak serius terus gitu. Pertemanan gue tuh nggak kayak selalu kayak harus selalu serius. Kayak lu cuman kayak pertemanan lu nggak asik banget deh, terlalu serius, kayak terlalu baik gitu. Nggak baik juga anjing, nih iblis semua, setan semua. Kayak ya udah lu cuman lu harus pintar-pintar memilih aja gitu. Pertemanan gue tuh Dajjal dia. Enggak. Ya intinya ya lu bandel nggak apa-apa, tapi jangan merugikan orang lain. Benar. Kenapa lu bisa bandel dengan hal-hal yang lain juga gitu. Nggak harus ya udah tinggalin yang benar-benar rusak kehidupan lu di masa depan. Lu ingetin aja ke teman lu gitu, ingetin ini tuh nggak baik, ini tuh nggak baik karena, gitu. Ya karena hal yang narkoba walaupun kita nggak make, tapi misalnya Fadli yang make gitu kan, misalnya itu ngerugiin teman kita sih. Dampak buruknya juga kita kena karena orang tua yang kita tahu, karena kan yang tahu kan orang tua kita misalnya lu bilang ke malu kan kali terus tiba-tiba lu ditangkap gitu kan. Iya Pak, secara langsung kali yang nggak make tapi tetap kena karena ya gimana ya? Soalnya taunya circle-nya di sini. Ya saling menjaga aja. Lu bandel nggak apa-apa, tapi jangan sengaja berpikir jauh juga, berpikir jauh. Berpikir 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, ketika lu terus-terusan begitu lu bakal jadi apa, gimana lu ntar gitu. Ada hal lain yang lebih ada hal yang lebih penting yang harus lu kerjain gitu loh. Lu bandel nggak apa-apa, tapi dengan cara yang nggak yang seinian itulah gitu. Parah mungkin. Itu mengganggu iklan. Iklan rokok Marlboro, ada yang sah juga filter minuman kopi. Iya, ada tangan iblis. Ini nggak ada cut loh katanya kemarin. Iya, ini nggak pakai berarti ada yang sah. Baru bagus. Oke, kita balik ke topik. Tadi santai dulu. Ada iklan. Tadi ada kata kayak gitu ya. Ada joget-jogetan. Yo, Raffi Padang. Ini yang gue heran ya podcast ini nih. Gak apa-apa di sini kita. Gak ada cut gitu ya. Gak ada cut. Satu nih kita jadi. Ini apa sih ini? Apa tuh? Apakah ada ini kan? Tidak ada. Iklan lagi, kita joget-joget. Santai. Marlboro selalu di depan, filter jangan kali. Kita menjiwai podcast ini. Apa sih nama podcastnya? Bulls.
bukan Bulls ini. Mari bersulang. Mari bersulang aja laptop karena saya member baru di Bulls. Jadi saya mau buat iklan. Oke, udah. Udah nih. Mulai acara. Apa tadi? Gue jadi canggung ada dong. Goblok. Apa? Santai aja bro. Santai bro. Nah, ini pengaruh saudara sekarang. Ali ini sekarang emang lagi cintanya sama saudaranya ya. Ya bisa sebut gay lah. Gay lah ya. Ini sebut gay lah. Ya. Maksud gue ini kita bahas saudara ini. Mau ada orangnya apa yang membuat Ali selalu mengidamkan saudara? Lu ngomong kayak gini depan orang yang kepedean nanti dia anjing. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu malah jadi ilmu, men. Biar kita ngerti juga. Nggak tahu ya, kayak mungkin menurut gua Ada orangnya anjing di depan mata. ya nggak tahu ya. Mungkin menurut gua dia berpikir selangkah dua langkah ke depan Dari lu. dari gue. Iya. Dia udah bisa berpikir jauh, gue belum. Gue masih kanak-kanakan, masih demen ini gitu. Yang gue jadi kayak berkaca gitu kan. Kok dia hidupnya lebih tenang, lebih dewasa, lebih ini. Ya udah gue jadi Makan, Cak. kayak gue jadi, termotivasi gitu loh kayak. Iya. Dia juga bisa begitu gue enggak. Ngomong ngecek aja. Enggak banyak belajar juga dari dia. Pelan amat ngomong. Mungkin menjadi tolak ukur. Ya terus bisa kayak Ya, setuju gue. ya siapa Setuju sih. ya Buset. Kurang ngecek dong. lu pernah nggak diceramain masalah agama Oke. Ini sama sadap. sepupu gitu Padahal orangnya tidak beragama. gitu loh ya anjing gue biasa diceramain bokap gue om Iya, gue iya, ini sama iya. sepupu gue Iya, anjing yang iya, biasa iya. berak bareng dulu gitu Iya, ya Allah. Dan lu tahu sekecil apa dia ilmunya. Iya, barang gede tapi kecil. Ya, kelingkingnya. Kelingkingnya. Face respon. Face respon namanya. kayak ya udah hidupnya nggak pernah pusing gue Jadi intinya kayak Tapi di situ juga faktor keadaan juga li. Ya bisa juga. tapi Ali, gue yakin sih Ali bukan menganggap rendah temen semua temannya itu ya kayak nggak berilmu ya, tapi lebih dia memilih temennya saudara dia karena mungkin agak lebih maju gitu loh, dan dia seneng sama apa sih obrolan dia. Ya semua orang kan punya porsinya masing-masing. Iya. Lu berteman sama 5 orang nih, yang satu buat ini, yang satu buat ini, yang satu buat Pokoknya ini. punya porsi masing-masing. Tetap Iya. bisa main bareng bisa, tapi punya porsinya masing-masing. Iya. Itu tentang kenyamanan lah. Iya. Intinya. Lu mau belajar hal ini sama dia, lu mau belajar hal ini sama dia gitu misalkan. Ya udah, lakuin aja. Jadi bukan Ali bukan berarti kayak apa karena dia saudara aja kita dianggap sebagai apa ya, dianggap main-main doang, bukan. Tapi punya porsi masing-masing dan bisa diem dong. Ya, Gitu, jadi Ali ya seperti inilah aman lah gitu lah guys ya. berteman. Ini ada orang dia suka ngobrol ya. Iya. Banyak. Apa ada lanjutan lagi? Apa ya kalau misalnya ada tips and trick tentang apalah ya, selalu sih apa yang mau dulu jelasin maksudnya untuk orang-orang yang nonton gitu Bu Eli. Ya menurut gua Tips apa kan tentang kerjaan lu yang mungkin iya. orang baru atau tentang persahabatan. gua Tadi cuma kan bahas itu pengen ya, pacar. gua cuma pengen semua orang tuh berpikirnya tuh jauh gitu loh. Dewasa, Ya, betul. karena menurut gua gini, dunia bakal lebih baik dengan orang yang beretika, bermoral, ya berpikir jauh, berkaca gitu loh. Ngerti gak sih? Ngerti gue. Iya. Ya ketika lu kerjaan lu cuman main, lu ngerugiin banyak orang tuh ya nggak seru gitu. Benar. Ya lu apa sih manfaat lu di dunia gitu loh. Ya. Nggak ada gitu. Ya, semua orang saling menghargai aja tuh udah cukup. Ya udah berarti. Ya berarti pokoknya attitude is everything ya. Ya. jadi intinya adalah kesimpulannya memanusiakan manusia lah ya. Itu penting. Pokoknya sebar positive vibes Ya, banyak mungkin. kita sama-sama rata di dalam agama diajarkan ya gue Islam sebagai manusia sama rata, nggak ada bedanya walaupun kasta kita beda
manusia gitu loh. Cuma Dia amal saling ibadah. saling menghargai aja, nggak usah ada yang sobang jago lah. Ya oke, sebelum jangan. Jangan kayak saudara Ali ini. Umur udah nggak penting. Benar. Nah, ya udah itu ini. Yang penting Iya. jalanin hidup sesuka lo, Hmm. asal nggak merugikan orang lain, berpikir Betul. positif, berpikir kalau lu nggak mau digituin sama orang, Iya. jangan gitu, berkaca, Berkaca, ya. saling menghormati aja, Saling menghormati Benar. aja. Jadi bakal enak hidupnya, Betul. Jadi itu. nggak ada yang merugikan kok. Iya. Ini bisa gue closing nggak? Ya bisa kayak ntar gua bahagia tapi lu tertindas, kan gak enak. Bener enak. Kenapa Iya. nggak sama-sama bahagia aja, saling menghargai gitu, ya kan? Udah. Jadi itu guys, maksudnya kita obrolan panjang nih udah berapa Iya. lama nih? 1,5 jam. Uset 1,5 jam ya. Ya pokoknya ya, mungkin ya kita sama gue sama Fadli mungkin agak potong, jadi ada 2 sesi, ada 2 episode untuk Ali gitu kan. Soalnya tadi topiknya beda ya, tadi kan Ali minta topik cewek kan. Jadi mungkin gua agak potong tuh soal yang itu tuh. Pasti beda topik Saya tuh. pikir nggak bermanfaat juga ya tapi cewek anjing, nggak Ya apa-apa. mungkin Pelajaran. ya ada yang di luar sana. Inilah. Ya, Gitulah. pokoknya ntar aja. Ya pokoknya ya apa tadi cangkir apa? Mari bersulang. Mari bersulang. Oke, sampai sini ya. Kita mari bersulang. Mari bersulang. Dang bersulang dang. Wah. Bersulang. Oke, bye bye.